Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan mencoba mengulas kembali materi terkait dengan COVID, di mana ini kita tahu sendiri bahwa di bulan-bulan yang lalu ini sempat terjadi lonjakan ya, angka kasus kejadian COVID-19. Nah, ini bersama saya juga di studio narasi ini telah hadir narasumber yang mungkin tidak asing lagi karena sangat familiar bolak-balik ke sini ya dengan tema yang berbeda. Kembali lagi Bapak Darto Wahab Eskepnes nih. Beliau adalah Katim dari Surveillance dan Imunisasi bidang P2P. Kita sapa dulu ya untuk Mas Dartonya. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi. Ketemu lagi di Ketemu acara lagi Ngopi Sehat di dengan acara tema Ngopi yang Sehat. berbeda. Betul, karena beliau ini ya namanya Katim dari Surveillance dan Imunisasi, ini ya juga banyak ya, banyak apa ya, banyak program yang Program. dipegang Iya, gitu ya. Jadi selain imunisasi, surveillance ini haji haji. juga ya, banyak sekali nih. Jadi tidak salah ya. Jadi tetap pantengin channel kita dan jangan lupa nanti subscribe, like, share and comment. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat Alhamdulillah sehat semua. luar Luar biasa. biasa. Harus ya, Mas ya? Ya harus wajib Karena semangat itu bisa meningkatkan daya imun imun kita, kita. Betul? gitu. Ya, Apalagi musim-musim sekarang ini banyak sekali bertebaran penyakit penyakit. ya. Salah satunya ini adalah COVID-19 yang mana secara flashback kita tahu sendiri ya Mas, ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri sekali apalagi pas waktu varian yang Delta ya Delta. Mas. Ya, Sangat ngeri. Nah, Delta. kenapa kita mengangkat ini? Tapi sebelumnya saya persilahkan dulu untuk sapa lagi deh untuk sahabat sehatnya. Disapa dulu Mas, monggo. Selamat pagi, sahabat Ngopi Sehat di podcastnya Dinkes Daerah Kabupaten Demak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehingga tidak ada permasalahan yang berarti. Begitu ya Mas ya. Ya, Jadi tetap melaju dengan kondisi yang sehat, bermanfaat untuk orang lain gitu ya ya, Mas ya. Seperti itu dan kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di studio narasi loh Mas. ya, Kan butuh waktu sama-sama. juga untuk meluangkan ya Mas ya, meninggalkan Iya, aktivitas yang di lain. samping kita meluangkan di sini, kita mempunyai media salah satu untuk melakukan pencegahan dan sosialisasi. Kalau kita tidak diberikan Betul. kesempatan di podcast ini, di acara Ngopi Sehat ini, mungkin kita harus kemana lagi? Karena salah satu media yang bisa membantu kami adalah di podcast Ngopi Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dan ini murah loh Mas, tidak harus pakai biaya ya. Ya, betul, Dengan betul. jangkauan yang lebih luas tentunya, Ya, seperti itu tidak harus dengan seremonial dan lain sebagainya, cukup kita bincang-bincang saja. ya, betul. Terkait dengan COVID-19 ini kan terdengar melonjak lagi ya Mas ya. Jadi sebenarnya masyarakat perlu diingatkan kembali apa itu COVID, kemudian yang mungkin bahasanya itu bisa difahami gitu loh. Seperti apa ini Mas? Iya, sahabat Ngopi Sehat perlu kita refresh kembali tentang kasus-kasus COVID yang beberapa tahun yang lalu melanda di Indonesia, khususnya di dunia yang dinyatakan sebagai pandemi. Sahabat Ngopi Sehat, yang kita sampaikan bahwa yang namanya virus corona, SARS-CoV-19 itu adalah virus yang masuk ke tubuh seseorang dan itu menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Jadi virus tersebut masuk melalui lubang-lubang, khususnya di lubang penciuman, lubang penglihatan, mulut, rata-rata lewat situ sehingga masuk ke tubuh kita dan itu akan mengakibatkan infeksi di tubuh kita. Nah, proses terjadinya infeksi, nah itu tubuh akan mempunyai pertahanan sehingga di situ akan terjadi demam. Gitu. Jadi sinyal ya Mas Iya, ya? sinyal atau antibodi kita akan keluar. Gitu Mas ya? Iya, Terus betul. terus bagaimana ini bisa virus ini
bisa menyebar ya antar satu orang ke orang lain, kemudian apa ya, mungkin varian apa ya yang paling banyak ini yang beredar di masyarakat ini? Bisa diulas Eee, kembali? virus tersebut kita tahu bahwa virus tersebut setiap penyakit mempunyai cara atau menularkan ke orang lain dengan cara yang berbeda. Mmm, Kalau COVID-19 itu cara penularannya adalah lewat droplet mhm, atau percikan air liur. mmm, Percikan air liur. Oleh karena itu, orang-orang yang dicurigai atau dinyatakan suspek atau mhm, dia kasus probable atau dia kasus konfirmasi COVID-19, dia itu harus memakai masker. Tujuannya mmm, apa? Untuk mengurangi droplet atau percikan air liur yang keluar dari orang tersebut yang dinyatakan sebagai suspek atau kasus konfirmasi, itu me apa ya, mengeluarkan percikan ludahnya itu tertahan di maskernya dulu, mmm, itu salah satunya. Nah, jenis-jenis varian atau apa saja sih, jenis-jenis varian, jenis kasus COVID itu variannya apa saja? Variannya memang mhm, sangat banyak sekali, Mbak Sofi, eee, mulai dari alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa dari semua jenis varian, varian COVID tersebut atau jenis dari mutasi-mutasi dari kasus COVID yang pertama sampai yang sekarang, itu yang paling ganas adalah jenis Delta. Kita mmm, tahu yang di tahun 2023, 2022 akhir, itu yang banyak menyerang atau banyak mengakibatkan kasus meninggal mhm, saudara-saudara kita, famili-famili kita di Kabupaten Demak adalah mmm, jenis Delta. Nah, oleh karena itu, saya berpesan kepada warga masyarakat dengan acara Sahabat Ngopi Sehat di podcast ini, karena di Indonesia sekarang sudah ada kasus, COVID-19 walaupun tidak mengakibatkan kematian atau case fatality rate-nya rendah, tetapi kita perlu waspada. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Demak, mari kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita kembali lagi ke situ, Mbak Sofi. kembali Jadi, lagi kita ndak kuncinya, bisa, mhm, kuncinya di diri kita sendiri dulu mhm aja. mhm. Kita ndak mungkin mengendalikan orang lain kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mmm, jadi dari individu satu ke individu yang lain sehingga kalau semuanya sudah ber-BHBS ya otomatis sehat. Sehat, Sehat iya. menjadi satu Satu komunitas yang komunitas yang sehat, sehat menjadi komunitas yang sehat, jadi kelompok kelompok masyarakat masyarakat. yang Iya, betul. sehat. Sehingga semuanya derajat kesehatannya juga meningkat Meningkat, gitu kan, betul, seperti iya. itu. Mhm. Dalam melawan lonjakan COVID-19 ini tentunya para sahabat sehat ya. Jadi gejala-gejala ya awal apa ya Mas ya yang mungkin perlu kita waspadai sehingga kita itu bisa bertindak lebih awal gitu loh, seperti apa ini? Iya, terima kasih Mbak Sofi. Mhm, Gejala-gejala awal yang muncul atau diderita, dialami oleh seseorang yang menderita atau terinfeksi kasus mhm, COVID-19 itu yang jelas adalah demam, mhm, terus ada batuk, sesak nafas yang menyerupai flu. Nah, mmm, itu gejala awal. Jadi, gejala awal itu nanti akan didukung kalau dia memang dicurigai terinfeksi COVID atau tidak. Yang perlu teman-teman ketahui bersama adalah dia pernah datang atau tidak ke tempat atau ke daerah yang di situ ada kasus COVID-nya. mmm, Yang pertama itu. Tetapi kalau kita tinggal di rumah saja, kemudian kita menderita panas, batuk, pilek, kita tidak pernah kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19, kita tidak pernah datang dari luar negeri. Nah, kemungkinan itu, untuk dideteksi atau dicurigai kasus COVID-19 sangat kecil, karena tidak ada faktor resiko hubungan mhm, epidemiologi tidak ada. mhm. Jadi kemungkinan itu ya flu-flu biasa yang ada di daerah kita. Mungkin itu ya, Mhm. Mbak Sofi. Iya, oh gitu. Tapi kalau, seperti itu dikatakan flu biasa karena tidak ada kontak dengan daerah yang endemi, karena tidak berpergian. Mhm, Tetapi kalau memiliki, gejala itu sama, hampir mirip yang iya, disebutkan Mas mhm, Darto itu mhm. kemungkinan nggak sih itu?
apa tidak? Karena memang, terus terang sendiri ya, Mas, ya, di bulan kemarin itu saya juga mengalami gejala Iya, yang sama sama, flu itu mirip ya, kayak flu, mhm, batuk, kemudian ada sesek, sangat sesek, mhm, kemudian pusing, panas juga, hampir 20 hari ya, 20 gitu hari ya? heeh, sampai gitu, ini apa? Sampai gitu, Kak. Dan dulu kan saya juga pernah terpapar positif juga dan rasanya itu sama Sama gitu gitu loh. ya? Cuman sayangnya saya tidak, Dilakukan pemeriksaan, laborat nggih mendalam. Saya pikir juga flu biasalah untuk minum ini mungkin kurang istirahat, seperti itu. Jadi kenapa bisa berbeda Mas ini? iya gini, eee, Bapak Ibu semua, Mhm jadi orang mhm. yang terinfeksi virus itu mempunyai gejala Mmm, yang sama. oh, Tetapi ada beberapa yang membedakan, itu hanya sedikit. Misalnya mhm, gini, orang terkena tipes, orang terkena DBD, ya, dia pasti akan demam, mmm, ya, tetapi demamnya berbeda. mmm, Kalau dia terkena tipes, pasti ada istilahnya demam kayak pelana kuda. Misalnya dari mhm, pertama, kedua, ketiga dia akan tinggi terus, nanti mhm, sampai hari ke-5, ke-6 dia nanti akan turun. Justru mhm, turunnya itulah nanti yang berbahaya, gitu berbahaya. ya. Jadi sama, kalau ilmu virus itu sama. Jadi yang membedakan adalah kalau dilakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang dicurigai atau sesuai dengan apa Mhm yang menjadi faktor resiko. Kalau mhm memang dilihat tadi, kita melihat kasusnya Mbak Sofi tadi mhm. kan demam, panas, batuk pilek, Ada ada sesak, sesek, ya itu kan, pusing, pusing. Nah, mhm, apakah itu bisa dicurigai sebagai kasus COVID-19? Nah, perlu ditarik, ke benangnya, belakang benang mhm, merah. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, apakah Mbak Sofi itu pernah misalnya ketemu dengan orang yang dari luar negeri kah? Karena kita melihat tidak, faktor resiko kan heeh gitu kan. heeh heeh. Terus apakah pernah ketemu atau kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19? Karena, sekarang ini sangat jarang ya untuk Iya. dilakukan ini ya, karena memang masih landai ya, Pemeriksaannya heeh, iya, ya makanya mhm, kita tarik benang merahnya di mhm situ. mhm mhm, Terus yang kedua, apakah dalam satu keluarga mhm. ada yang mengalami gejala yang sama? Tidak, Kalau tidak ada, kita tahu bahwa salah satu kunci penularan COVID-19 pertama adalah di keluarga. mmm, Karena kita sering ketemu, kita sering mhm ngobrol. mhm, Kalau dilihat dari faktor resiko, itu memang tidak ada penularan di dalam satu keluarga. Kemungkinannya adalah kecil. kecil ya, Kecil ya, kecil. jadi Karena itu kita tahu mhm COVID kan apa ya, di samping kita bisa menularkan kontak secara langsung, mhm ada juga yang tidak langsung. mhm, Misalnya, kita masuk tadi lewat pintu, kita otomatis buka pegang pintu handle. Minimal itu 5 menit sekali ya, mhm, kita pasti pegang muka, hidung, mulut. Nah, itulah salah satu yang media ya, menjadi ya media penularan, kasus COVID-19 secara tidak langsung. Kita pegang apa, nanti kita sentuh muka. Nah, mhm. itulah. Lah makanya kita sebelum menyentuh muka, cuci tangan Cuci tangan dulu. dulu. Salah satu untuk memutus mata rantai gitu. Ya bolak-balik ya PHBS juga. Iya, BAPS, memang kuncinya di situ, Ya BAPS, sering-sering BHBS cuci dan tangan. harus sering cuci tangan pakai sabun tentu ya, Mas, Iya, ya. betul betul. Jadi tidak hanya cuci tangan pakai air Air mengalir, mengalir, tidak, tapi air mengalir dan juga harus pakai sabun. sabun. Tadi dikatakan, untuk masyarakat itu tingkat apa ya, Mas, gejalanya itu berbeda-beda. Nah, kenapa bisa Mhm, berbeda, Mas? Tingkat keparahannya juga beda loh, Mas. iya Itu karena apa ya, Mas? iya, eee, seseorang itu mempunyai antibodi atau Mhm daya tahan tubuh itu mhm. berbeda-beda Mmm, antara satu orang dengan orang yang lain. mhm, Misalnya saya katakanlah antibodi itu kan sama dengan tentara atau mhm, perlindungan tubuh kita, itu hampir sama. Saya mampunya hanya mengangkat beban kurang lebih 20 kilo. mhm mhm, Mungkin Mbak Sofi, Mas Nia berbeda. berbeda, Sama, itu yang pertama, ya mempengaruhi tergantung imun tubuh. imun tubuh. Mhm Yang kedua,
apakah orang tersebut mempunyai penyakit bawaan, komorbid. Nah, mmm, itu yang membedakan juga. Jadi, eee, yang menjadikan tingkat keparahan salah satunya tadi, mhm, daya tahan tubuh seseorang berbeda, yang kedua penyakit tertentu, dia mempunyai penyakit komorbid atau tidak, yang ketiga itu adalah jumlah atau berapa virus yang masuk ke tubuh seseorang. Itu yang membedakan. jadi Jadi bisa saja yang masuk ke tubuh saya 10, mhm masuk mhm, ke tubuh seseorang 20, 20 otomatis yang lebih lebih berat banyak yang yang 20 itu. 20, Padahal, dalam mhm melakukan pemeriksaan apa, COVID-19 itu kan dilakukan PCR ya. PCR di mhm situ adalah untuk salah satunya adalah untuk menghitung jumlah mhm mhm jumlah itu sehingga nanti bisa mhm dikatakan, "Oh dia positif atau negatif." Nah itu mhm. yang memengaruhi itu. Mhm mhm mhm. Dan untuk faktor resiko utamanya itu tadi sudah disebut ya, Mas, Iya. ya? Jadi ada imun, komorbid, Komorbid, penyakit, bawaan, dan dan juga jumlah, jumlah yang berapa yang menyerang, masuk, iya, gitu. Dan, mhm, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya di Kabupaten Demak juga kan dilakukan vaksinasi ya, Mas, ya? iya, Sampai ke booster bahkan ya, iya, sudah booster 2 ya, Mas, ya? booster Apa 3 2, itu? booster 2. Booster 2 kan. Nah, kemudian, nah ini seberapa penting nih vaksinasi nih? Perlu kita, ingatkan kembali ke sahabat sehat ini. Kenapa penting dan kenapa harus vaksin gitu loh. Iya, Karena betul. beberapa kelompok masyarakat mungkin ada yang menolak, Sampai menolak, tidak mau, abai, mhm, ini seberapa penting nih Mas, kenapa harus vaksin gitu loh? iya. Mhm Jadi gini, pemerintah Kabupaten Demak, kurang lebih di tahun 2022, 2023 mhm itu memang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi mhm kepada seluruh warga di Kabupaten Demak dan vaksin itu adalah vaksin program. mhm, Tidak berbayar dan gratis, kan gitu mmm, ya. Nah, kenapa harus dilakukan vaksinasi? Karena di suatu daerah atau suatu negara, di situ dinyatakan minimal KLB, KLB itu kejadian luar biasa atau di atasnya lagi, pandemi, mhm. pandemi berarti secara skala lebih Skala besar lebih lagi kan. besar, mhm Nah, itu cara salah satu untuk memutus mata rantai terjadinya pandemi mhm, adalah dengan cara vaksinasi mmm, serentak. serentak ya? Serentak, harus serentak. Kalau Mhm tidak serentak, maka dia tidak akan bisa memutus mata rantai. mhm Jadi kita mhm ambil mhm contoh seperti ini. Kasus COVID-19, dia mempunyai masa inkubasi kurang lebih 7 hari. mhm Ya, 7 hari sampai, 1 minggu sampai 2 minggu, kan itu kan. mhm mhm Nah, kalau kita hitung 2 kali masa inkubasi, berarti kurun dalam waktu 1 bulan kita harus bisa memutus. Kurang lebih jaraknya berarti 1 bulan kita harus bisa memberikan vaksinasi massal. mmm, Vaksinasi massal tujuannya apa? Orang yang sudah divaksin, dia akan membentuk kekebalan di tubuh seseorang. Nah, kalau dia terpapar, kita yang bicarakan di sini adalah COVID-19, dia terpapar COVID-19, harapannya dia misalnya terinfeksi atau terpapar, dia tidak akan muncul gejala influenza. mmm, Dia tidak akan batuk, dia tidak akan bersin. mmm, Kalau dia terinfeksi hanya untuk dirinya sendiri, mhm, karena dia tidak bersin, dia tidak batuk, otomatis dia tidak akan menularkan menularkan, ke orang lain. Nah, gitu. itulah salah satu tujuan kenapa, di Kabupaten Demak kemarin dilakukan vaksinasi massal, itu yang pertama. Mmm, Terus yang kedua, kalau di suatu daerah, di suatu kabupaten atau komunitas masyarakat tertentu, di situ sudah mendapatkan imunisasi COVID-19, mhm mhm, misalnya vaksinasi pertama, kedua, booster pertama dan booster kedua, kok ada 1 atau 2 orang yang kemungkinan dia belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, dia masuk di komunitas tersebut, dia akan terlindungi secara kekelompok mmm, atau yang disebut dengan herd imunitas. gimana tuh? Imunitas. Jadi akan terbentuk kekebalan. Jadi orang yang belum divaksin akan terlindungi dengan orang yang tervaksin. Karena Mhm, apa? Dia kalau terinfeksi, dia tidak akan bisa menularkan ke orang lain karena yang mau ditularkan dia sudah kebal terlebih kebal dulu, dahulu. karena sudah Kan sudah sudah terimunitas tadi, imunnya sudah sudah terbentuk gitu. sudah ini ya, Mas, ibaratnya kalau orang itu tamu sudah ada, apa ya,
sudah ada ilmunya. Ilmunya, iya Jadi betul. begitu ada musuh masuk, aku wis duwe Sudah, ilmunya, iya jadi betul. nggak masalah gitu ya. Ya Jadi ya, ada solusinya solusinya. ketika ada masalah itu masuk, Ya, seperti itu. Terus kemudian untuk itu tadi yang mekanisme Covid ya, jadi kerjanya seperti itu. Jadi kenapa dilakukan vaksinasi secara massal ya untuk membentuk imunitas kelompok. kelompok atau masyarakat, sehingga dari kelompok itu imun, ke kelompok yang lain imun, sehingga semuanya imun gitu dan sehat semuanya gitu gitu ya para sahabat sehat. Kemudian kalau efek dari vaksinasi sendiri ini sejauh apa ya, Mas, ya? Efek dari Mhm, vaksinasi memang di Indonesia itu kan, ada beberapa jenis vaksin yang berbeda. mhm, Efek yang diberikan dari vaksinasi itu tergantung dari jenis vaksinnya dulu. Jenis vaksinnya dulu. Ada yang jenis apa, salah satunya Pfizer dulu, dia memang mempunyai efek yang, begitu apa ya, langsung terasa di tubuh. Moderna juga ya? Ya, Moderna, Pfizer, Mhm, macam-macam itulah kan jenis. Jadi yang pertama adalah dari jenis vaksin yang diberikan, itu mmm, nanti akan mempengaruhi efek dari, tubuh seseorang terhadap vaksin tersebut. Yang kedua, kembali lagi ke daya tahan tubuh seseorang. Kalau memang daya tahannya tubuh, paling dia akan ya demam sehari, 2 hari, setelah itu udah selesai, mhm, itu aja. Jadi tidak ada efek atau kejadian yang sampai membahayakan orang divaksin terus dia, sampai koma, sampai bahkan meninggal, itu tidak ada. mhm mhm, Kalau dia memenuhi, screening dari petugas kesehatan. Pasti mhm. sebelum mendapatkan vaksinasi mereka akan dilakukan screening terlebih dahulu. Gitu para sahabat sehat. Jadi kalau selain dari vaksin ya, Mas, ya, Mmm, untuk terhindar supaya kita tidak terkena Covid atau mungkin kembali lagi ya, terkena lagi, itu mmm. selain memakai masker, kemudian vaksinasi, kemudian harus PHBS, mungkin ada hal lagi yang harus kita lakukan nggak sih, Mas, untuk kita supaya terhindar dari Covid ini? Mhm, Yang jelas kalau kita pengen terhindar dari kasus Covid, mhm. yang pertama yaitu kita harus menghindari orang-orang yang di sekitar kita saat itu baru sakit. Yang Sakit. kedua, kalau kondisi kita sakit, Mhm, usahakan kalau keluar rumah ya kita pakai masker, mhm mhm, pakai masker. Terus yang ketiga, kita kalau bepergian, bepergian ya yang di skala besar, mhm. ketemu dengan orang banyak di situ, ya kita pandai-pandai menjaga diri kita. Maksudnya menjaga diri kita ya, kita jangan ikut berkerumun misalnya di depan kita banyak orang di situ berkumpul, ya kita agak menjauh sedikit. Salah Mhm, satu, untuk menghindari terjadinya transmisi penularan kasus COVID-19. seperti itu ya, Mas, ya? Ah, begitu para sahabat sehat. Nah, ini kalau langkah strategisnya dari pemerintah sendiri, ini kan karena memang kasus Covid itu terjadi lonjakan di bulan yang kemarin itu ya, Kemarin Mas, iya, ya, dan ada imbauan dari Kemenkes juga untuk iya. waspada terhadap peningkatan ini. Nah, strategi apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kita ya, terutama Kabupaten Demak ini dalam menghadapi kasus lonjakan ini? Seperti itu, Mas. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Mhm, Jadi, eee, sahabat Ngopi Sehat, pada tanggal 1 Juni 2025 kemarin dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan surat edaran dengan nomor SR.03.01C 1422/2025 tentang kewaspadaan, terhadap peningkatan kasus COVID-19 di mhm, Indonesia. Nah, mhm, di situ mulai dari Kementerian Kesehatan kita harus berjenjang, kita di tingkat kabupaten. mhm mhm. Nah, di sini yang kita bicarakan, yang sudah kita lakukan, sudah kita koordinasikan, dan sudah kita komunikasikan, salah satunya pertanggal 2 Juni. Jadi Mhm, tanggal 1 kita dapat, SE, edaran, mhm, edaran, tanggal 2 kita tindak lanjuti, juga membuat surat edaran kepada yang pertama, semua direktur di rumah sakit umum ataupun rumah sakit swasta di Kabupaten Demak. Terus yang kedua kepada kepala puskesmas di Kabupaten Demak, yang mhm, ketiga
ke UPT Mhm. Labkes kita yang ada di Kabupaten Demak. Nah, melakukan apa, itu semua sudah tertuang di situ. Nah, Mhm. kita yang dari Dinas Kesehatan itu akan melakukan pemantauan perkembangan situasi, global kasus COVID-19 melalui channel yang ada di WHO. Itu sudah dilakukan Dinas Kesehatan. Terus yang kedua, kita meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan kewaspadaan berarti setiap ada kasus ILI, SARI, ILI itu influenza like illness. Jadi Mhm. ada kasus-kasus panas, batuk, pilek di puskesmas. Nah, itu kita lakukan screening, apa yang tadi di Mhm. awal ditanyakan Mbak Sofi tadi Mhm. ya. Apakah dia memang pernah kontak Mhm. atau pernah dia memang kedatangan, ketamuan atau bahkan dia dari luar negeri dari luar negeri. Mhm. Nah, itu nanti yang akan menjadikan pintu masuk atau kecurigaan kita. Kalau Mmm. memang itu ada faktor resiko, ya kita langsung lakukan tindakan-tindakan Mmm. sesuai dengan, kapasitas kita dari kesehatan. Terus Mhm. yang ketiga, melaporkan kasus-kasus tersebut Mhm. lewat, sistem kewaspadaan dini dan respon atau yang disebut SKDR ya? SKDR. Nah, Mhm. kalau yang di Mhm. SKDR itu kan laporannya kan setiap 1 minggu sekali ya, 1 minggu Mhm. sekali, tetapi kalau memang itu ada kasus-kasus yang sifatnya event based surveillance atau sifatnya berbasis kasus dan harus ditindaklanjuti saat itu, maka teman-teman puskesmas, rumah sakit itu Mhm. melaporkan di SKDR tersebut berdasarkan Mmm. IPS, Mhm. berdasarkan Mhm. event based berdasarkan kasus ya. Mhm. Jadi Mhm. nanti kita di kabupaten itu, alat kita akan muncul. Mmm, Alat, oh alert ternyata ya? ya alatnya akan muncul, oh Mhm. ternyata ada kasus yang dulunya tidak ada menjadi ada, atau yang dulunya ada tetapi kasusnya baik-baik saja sekarang meninggal, berarti nanti alatnya akan muncul. Nah, Mmm. disitulah yang menjadikan apa ya, Kewaspadaan. kewaspadaan kita, oh ternyata di sini ada. Nah, itu sebagai dasar kita untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan atau alat tersebut. Mhm. Nah, terus yang selanjutnya memantau pemeriksaan spesimen. Kalau memang nanti kasusnya itu COVID, pasti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium kan? Dengan pemeriksaan PCR. Nah, kita akan kawal apakah Mmm. memang yang kita curigai, yang teman-teman masukkan di laporan SKDR itu sudah ditindaklanjuti pengambilan sampelnya, dilakukan pengiriman, dilakukan pemeriksaan, apakah hasilnya itu nanti positif atau negatif kan gitu kan. Mmm. Sambil nunggu hasil Mhm. pemeriksaan tersebut negatif atau positif, yang bersangkutan harusnya isolasi atau dikarantina. Kalau Mmm. isolasi berarti Mhm. dia kondisinya Kegiatan iya, dong, kegiatan, tetapi mhm. harus jangan lupa Mhm. mereka harus, menghindari kontak-kontak dan Mhm. tempat-tempat isolasinya pun atau tempat karantinanya pun harus memenuhi Mmm. standarnya. Mhm. Mhm. Misalnya di satu tempat di situ harus mulai dari pencahayaan, Mhm. sirkulasi udaranya, Mhm. segala sesuatunya memang harus tersendiri. Nah, Mhm. itulah beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Terus untuk yang rumah Mhm. sakit dan puskesmas. Rumah sakit dan puskesmas itu memantau perkembangan, sama Mhm. ya. Terus meningkatkan laporan Ilisari jika terjadi peningkatan kasus, melakukan pelaporan lewat IBS-nya di SKDR, terus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dinas Kesehatan Mhm. Kabupaten Demak. Terus yang selanjutnya lagi harus menyediakan. Nah, jadi kalau nanti ada kasus-kasus COVID-19, misalnya, harapannya sih tidak ada ya di Kabupaten Demak. Kalau memang itu nanti ada, berarti ya semua fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit itu menyediakan ruang tersendiri untuk Mmm. kasus-kasus tertentu, termasuk mulai dari perawatnya juga harus tersendiri, Mhm. mulai dokternya juga harus tersendiri. Jadi tidak semua bisa melakukan perawatan. Karena apa? Mulai dari pintu masuk, terus APD, itu kan tersendiri juga. Tersendiri juga Jadi ya. tidak bisa disamakan Mhm. dengan, Mhm. pasien-pasien yang lain. Begitu, Jadi Mbak ada Sofie. harus ada ruangan tersendiri ya, Iya, seperti kayak TB itu kan juga ya iya, ruangannya mhm, sendiri ya, Mas, ya. sendiri, Jadi seperti itu para sahabat sehat, untuk yang SKDR ini tadi pelaporannya setiap seminggu sekali ya, Mas, ya? iya, SKDR Mmm. itu terhitung mulai dari hari Senin, Mhm. nanti laporan terakhirnya masuk di kami itu hari Minggu. Jadi Mhm. nanti hari Seninnya lagi kita pantau apakah teman-teman
sudah melaporkan 25 penyakit Mhm, potensial KLB, mhm, potensial KLB dan wabah. Nah, itu mhm. salah satunya di situ memang ada Pilih. kasus COVID-19, COVID-19 ada ya, ya, Mas, ya? ada masuk di situ, memang ada. Jadi makanya nanti Mhm. alatnya akan muncul di situ. Begitu sahabat sehat. Jadi tidak berdasarkan asumsi ya, tetapi Iya, memang alat yang berbicara, yang mana sudah tentu sudah apa ya, Mas, ya, namanya ya, dikalibrasi tentu, ada ya alatnya. heeh, Iya, kalau alatnya ya dikalibrasi dikalibrasi. kemudian jadi tidak tidak karena komen seseorang atau karena apa ya, pendapat Dengan seseorang, opini, penggiringan opini, tetapi memang alatnya yang berbicara demikian. Jadi tidak ada mitos-mitos mungkin ada enggak ada. yang beredar di masyarakat ada nggak ya, Mas? Kalau yang beredar di masyarakat Mhm, memang sebagian kecil ada, seolah-olah kayak kasus Covid itu dibuat-buat kan gitu dibuat-buat kan. kan Padahal heeh, sebetulnya itu tidak, memang kasus tersebut itu ada. Kalau kami dari kesehatan, setiap kali kita memberikan apa, hasil, kita mhm, setiap kali mendiagnosa seseorang, itu pasti ada legalitas hukumnya. Nah, mmm, legalitas hukumnya adalah hasil pemeriksaan tersebut dan mhm, itu pun bisa dipertanggungjawabkan karena secara sudah hukum karena memang hasilnya sudah keluar kan mhm, gitu ya. Jadi, bagi teman-teman atau kalau teman-teman masih tidak percaya atau belum percaya sampai saat ini, saya minta kalau panjenengan tidak percaya, jangan memprovokasi ke teman-teman yang lain. mhm, Biar untuk konsumsi panjenengan sendiri, karena mungkin sampai saat ini teman-teman belum pernah atau tidak pernah terpapar COVID-19. gitu ya. Iya, Terus kemudian ini Mas, mungkin nggak ya ke depan itu akan ada jenis varian Covid yang baru, mungkin kemungkinan itu ada nggak ya Mas? kemungkinan pasti ada, Selalu ada ya? selalu Karena ada. selalu bermutasi ya dia? Iya, karena selalu bermutasi. Dari awal kan, Mhm, sebelum kasus tersebut sampai, apa ya, heboh, itu kan jenisnya mulai dari alfa, beta, mhm, gamma, mhm, macam-macam. Itu kan mereka bermutasi. Karena, apa ya, kayak virus tersebut bisa tumbuh mhm, atau bisa hidup di tubuh seseorang. Kalau kasus COVID-19 kan kurang lebih 14 hari ya. mhm, 14 hari. Kenapa harus isoman 14 hari? Kenapa harus isoman 14 hari? Ya karena virus tersebut itu bisa bertahan 14 hari di tubuh mmm, kita. Kalau di situ dia daya ndak tahan tubuhnya lebih dari 14 hari, mhm, orang tersebut itu mampu mampu mengatasi, mengatasi, ya selesai, dia tidak akan bisa menularkan. Nah, mmm, proses itulah yang mempengaruhi tadi mutasi-mutasi karena mhm, jenisnya tadi sudah habis meninggal atau mati di tubuh mhm, seseorang mhm, ya. Nah, mungkin nanti ada yang terpapar lagi dengan kondisi daya tahan tubuh yang berbeda. Nah, mhm, itulah nanti yang akan mempengaruhi. begitu. Udah komplit semuanya yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya, para sahabat sehat. Mungkin ada pesan khusus Mas yang bisa disampaikan ke sahabat sehat ini terkait dengan mungkin Waspada. kewaspadaan lonjakan terhadap COVID-19 ini? Iya, sahabat ngopi sehat, saya Mhm, berpesan kepada khususnya saya pribadi dan keluarga saya dan orang-orang di sekitar kita, eee, mari kita jaga kesehatan, khususnya diri kita dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kuncinya itu ada di diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu panik. Kalau mhm, kita menghadapi permasalahan atau sesuatu, selesaikanlah dengan kepala dingin. Karena mmm, dengan hasil kepala dingin, solusi tersebut akan mengakibatkan atau berefek baik. Tetapi kalau kita dalam menghadapi masalah, dalam kondisi panik, maka hasil yang dikeluarkan pun akan kurang maksimal. Bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, mhm, karena di tahun 2025 pemerintah sudah menutup program vaksinasi COVID-19, sehingga tidak ada lagi program yang gratis dari pemerintah khususnya vaksin COVID. Tetapi kalau saudara-saudara semua menginginkan vaksin COVID-19 dengan cara berbayar karena sudah tidak diprogramkan oleh pemerintah dan mmm, itu adanya di
Kota Semarang. Di Hmm. klinik tertentu karena setiap kali, mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu harus dilakukan, pengentrian di Sinkarkesnya, eee, laboratorium kesehatan. Jadi yang punya itu, sampai saat ini di Semarang. Mhm. Semarang yang punya dan itu berbayar. Mmm. Nominalnya berapa saya sendiri juga kurang tahu. Iya, karena kita sudah Kita sudah lepas, kita sudah lengkap lengkap, kita sampai sudah booster lengkap sampai kedua. booster, seperti itu. Baik. Baik, Mas Darto, terima kasih untuk semua ilmunya, semoga memberikan manfaat ya untuk Iya, kita dan juga masyarakat pada umumnya, gitu ya? amin Oke, amin. baik. Baik, para sahabat sehat, demikian closing statement dari narasumber kita dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita yang luar biasa, Iya narasumber kita Mas Darto Wahab juga undur diri dan juga bersama Mas Niam juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.